Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faridatunisa, NIM 602-20270, kelas manajemen A3. Di sini saya akan mempresentasikan uji-uji dalam statistika. Yang pertama, menentukan sampel menggunakan rumus Lovin. Yang kedua, uji validitas menggunakan rumus product moment. Yang ketiga, uji homogenitas menggunakan uji F. Yang keempat, uji hipotesis menggunakan uji T. Yang pertama, menentukan sampel menggunakan rumus Lovin. Menurut Jarwanto, sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Sedangkan rumus Lovin adalah sebuah rumus atau formula untuk menghitung jumlah sampel minimal apabila perilaku dari sebuah populasi tidak diketahui secara pasti. Rumus ini pertama kali diperkenalkan oleh Slovin pada tahun 1960. Rumus Slovin sebagai berikut. N kecil sama dengan N besar dibagi 1 ditambah N besar dikali E kuadrat, di mana N kecil merupakan ukuran sampel, N besar merupakan populasi, E merupakan prosentase kelonggaran ketidakterikatan karena kesalahan pengambilan sampel yang masih diinginkan. Contoh soal, jumlah keseluruhan siswa kelas 7 di SMP 16 Mataram sebanyak 152 siswa. Maka, jumlah sampel yang diambil jika menggunakan rumus Lovin pada tingkat kepercayaan 95% dan taraf kesalahan 5% atau 0,05 adalah yang pertama, menggunakan rumus manual, yaitu N kecil sama dengan N besar dibagi 1 ditambah N besar dikali E kuadrat. Di mana N besar merupakan populasi, yaitu sebanyak 152 siswa dibagi 1 ditambah N merupakan populasi, yaitu sebanyak 152 siswa dikali 0,05 kuadrat, yaitu taraf kesalahan. Maka diperoleh sampel sebanyak 110 siswa. Yang kedua, menggunakan rumus Excel. Rumusnya sebagai berikut, sama dengan populasi dibagi 1 ditambah populasi dikali taraf kesalahan pangkat 2. Kemudian diperoleh sampel 110. Jadi, jumlah sampel yang diambil adalah 110 siswa. Yang kedua, uji validitas menggunakan rumus product moment. Menurut Ghazali 2009 menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Pengukuran ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi product moment dari Pearson. Korelasi Pearson atau sering disebut korelasi product moment atau KPM merupakan alat uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif atau uji hubungan dua variabel bila datanya berskala interval atau rasio. KPM dikembangkan oleh Karl Pearson.
Alasan menggunakan rumus korelasi produk momen dalam pengujian validitas adalah untuk menguji apakah tiap item atau butir pernyataan benar-benar mampu mengungkapkan faktor yang akan diukur atau konsistensi internal tiap item alat ukur dalam mengukur suatu faktor. Nilai korelasi yang diperoleh lalu dibandingkan dengan tabel nilai korelasi R produk momen untuk mengetahui apakah nilai korelasi yang diperoleh signifikan atau tidak. Jika indeks nilai yang diperoleh dari perhitungan tersebut memiliki nilai yang lebih besar dari nilai tabel korelasi, maka item itu dinyatakan valid. Demikian juga sebaliknya. Rumus manual person product moment sebagai berikut. Rumus manual person product moment sebagai berikut. R sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat, di mana R merupakan koefisien korelasi person, N merupakan banyak pasangan nilai X dan Y, sigma XY merupakan jumlah dari hasil kali nilai X dan nilai Y, sigma X merupakan jumlah nilai X, sigma Y merupakan jumlah nilai Y, sigma X kuadrat merupakan jumlah dari kuadrat nilai X, sigma Y kuadrat merupakan jumlah dari kuadrat nilai Y. Di sini saya akan melakukan perhitungan uji validitas menggunakan rumus product moment dengan rumus Excel. Contoh, seorang mahasiswa bernama Andi melakukan penelitian dengan menggunakan skala untuk mengetahui atau mengungkap prestasi belajar seseorang. Andi membuat 10 butir pertanyaan dengan menggunakan skala Likert, yaitu angka 1 sangat tidak setuju, angka 2 tidak setuju, angka 3 setuju, dan angka 4 sangat setuju. Setelah membagikan skala kepada 30 responden, didapatlah tabulasi data-data sebagai berikut. Berikut terdapat 30 responden dan skor item 10. Kemudian untuk menghitung skor total dengan rumus berikut ini. Sama dengan sum skor item pertama di blok ke samping sampai dengan skor item 10. Kemudian enter. Setelah itu skor total pertama ditarik ke bawah sampai dengan responden yang ke-30. Untuk menghitung R tabel dengan cara sebagai berikut. DF merupakan derajat kebebasan sama dengan N merupakan responden dikurangi 2. Di sini terdapat 30 responden dikurangi 2 sama dengan 28. Untuk melihat nilai R tabel, dilihat pada kolom angka 28 dan taraf signifikansi 0,05 sehingga diperoleh 0,3610. Kemudian R tabel diisi dengan 0,3610. Untuk menghitung R hitung dengan cara sebagai berikut.
sama dengan Corel. Skor item pertama di blok sampai dengan responden yang ke-30. Titik koma. Kemudian skor total di blok sampai dengan responden yang ke-30. Kemudian diabsolutkan dengan menekan tombol F4, kurung tutup, kemudian enter. Maka diperoleh R hitung 0,4304, kemudian ditarik ke samping sampai dengan skor item ke-10. Untuk menghitung status valid atau tidaknya dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Sama dengan if jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka valid. Dan sebaliknya tidak valid. Maka diperoleh data valid karena R hitung lebih besar daripada R tabel. Kemudian ditarik sampai dengan skor item ke-10. Untuk menghitung jumlah validnya dengan menggunakan rumus sama dengan COUNTIF kolom status skor item pertama di blok sampai dengan skor item ke-10. Titik koma, valid. Maka diperoleh jumlah validnya ada 10. Kesimpulannya, jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka item dinyatakan valid. Jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka item dinyatakan tidak valid. Yang ketiga, uji homogenitas menggunakan uji F. Pengujian homogenitas merupakan suatu teknik analisa untuk mengetahui homogen tidaknya data dari dua variansi setiap kelompok sampel. Pendekatan statistika yang digunakan adalah dengan menggunakan uji F. Uji F digunakan untuk menguji homogenitas varians dari dua kelompok data. Alasan menggunakan uji F dalam pengujian homogenitas adalah karena data yang diuji menggunakan dua kelompok sampel. Adapun proses pengujian dan rumus yang digunakan untuk pengujian homogenitas varians kelompok data yaitu sebagai berikut. Rumus uji F. F sama dengan S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat, di mana S1 kuadrat merupakan variansi kelompok 1, S2 kuadrat merupakan variansi kelompok 2. Di sini saya akan melakukan perhitungan uji homogenitas menggunakan uji F dengan rumus Excel. Analisis data nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas 7A dan kelas 7B di SMP 16 Mataram. Berikut terdapat 30 siswa dan nilai siswa kelas 7A sebagai berikut.
dan nilai siswa kelas 7B sebagai berikut. Untuk menguji data tersebut dilakukan dengan uji F dengan cara sebagai berikut. Klik data, kemudian data analisis, pilih F-test to sample for variance, klik OK, kemudian input variabel OneRank, yaitu diisi dengan nilai siswa kelas 7A, di blok sampai dengan nilai siswa kelas 7A yang ke-30. Yang kedua, variabel toRank menggunakan nilai siswa kelas 7B di blok sampai dengan nilai siswa yang ke-30. Label di sini saya centang karena tadi pada kolom nilai siswa kelas 7A dan nilai siswa kelas 7B saya ikutkan blok. Alpha di sini saya menggunakan 0,05. Untuk output rank merupakan tempat di mana kita akan meletakkan tabel F-test to sample for variance. Di sini akan saya letakkan pada rank E32. Kemudian klik OK. Dalam tabel F-test to sample for variance yang dijadikan dasar pengambilan keputusan yaitu F merupakan F hitung, dan F critical one tile. Dasar pengambilan keputusannya yaitu apabila F hitung lebih besar daripada F critical one tile, maka datanya tidak homogen. Apabila F hitung lebih kecil daripada F critical one tile, maka datanya homogen. Kesimpulannya, dalam pengujian ini diperoleh F hitung yaitu 1,442321895 lebih kecil dari F critical one tile yaitu 1,860811435, maka datanya homogen. Yang keempat, uji hipotesis menggunakan uji T. Uji hipotesis adalah sebuah proses untuk melakukan evaluasi kekuatan bukti dari sampel dan memberikan dasar untuk membuat keputusan terkait dengan populasinya. Tujuan uji hipotesis adalah untuk memutuskan apakah hipotesis yang diuji ditolak atau diterima. Menurut Sugiono 2010, uji T adalah salah satu tes statistik yang dipergunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis yang menyatakan bahwa di antara dua buah mean sampel yang diambil secara random dari populasi yang sama, tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Alasan menggunakan uji T dalam uji hipotesis adalah untuk melihat sejauh mana pengaruh secara parsial dari variabel bebas terhadap variabel terikat.
Rumus manual uji T equal variance, yaitu T sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2 dibagi akar N1 dikurangi 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 dikurangi 1 dikali S2 kuadrat dibagi N1 ditambah N2 dikurangi 2 dikali 1 dibagi N1 dikurangi 1 dibagi N2, di mana T merupakan nilai T hitung, X bar 1 merupakan rata-rata nilai kelompok ke-1, X bar 2 merupakan rata-rata nilai kelompok kedua, S1 kuadrat merupakan varians kelompok ke-1, S2 kuadrat merupakan varians kelompok kedua, N1 merupakan banyak subjek kelompok ke-1, N2 merupakan banyak subjek kelompok kedua. Di sini saya akan melakukan perhitungan uji hipotesis menggunakan uji T dengan rumus Excel. Analisis data nilai matematika siswa kelas 7 SMP 16 Mataram sebelum dan sesudah UTS. Berikut terdapat 30 siswa dan nilai siswa sebelum UTS sebanyak 30 nilai dan nilai siswa sesudah UTS sebanyak 30 nilai. Untuk menguji data tersebut dengan uji T, dengan cara klik data, kemudian klik data analisis, pilih t-test to sample assuming equal variance, klik OK. Untuk input variabel one rank, diisi dengan nilai siswa sebelum UTS di blok sampai dengan nilai yang ke-30. Untuk input variabel to rank, diisi dengan nilai siswa sesudah UTS di blok sampai dengan nilai yang ke-30. Untuk label di sini saya centang karena tadi pada kolom sebelum dan sesudah saya ikutkan blok. Alfa di sini saya menggunakan 0,05. Untuk output rank merupakan tempat di mana kita akan meletakkan tabel t-test to sample assuming equal variance. Saya akan meletakkan tabel di sini. Kemudian klik OK. Dalam tabel t-test to sample assuming equal variance, dapat diketahui bahwa DF merupakan derajat kebebasan T-stat merupakan nilai T hitung untuk yang selanjutnya merupakan nilai p-value untuk T-critical one tail merupakan nilai T-tabel dan yang selanjutnya merupakan nilai p-value
Dan yang terakhir merupakan nilai T-tabel. Hipotesis dalam data ini adalah HO tidak ada perbedaan rata-rata nilai matematika siswa kelas 7 SMP 16 Mataram sebelum dan sesudah UTS. HA terdapat perbedaan rata-rata nilai matematika siswa kelas 7 SMP 16 Mataram sebelum dan sesudah UTS. Dasar pengambilan keputusannya yaitu, jika p-value lebih besar dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Jika p-value lebih kecil daripada 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Kesimpulannya, dalam analisis ini diperoleh p-value yaitu 0,07188906 dan 0,143779812 lebih besar dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Artinya, tidak ada perbedaan rata-rata nilai matematika siswa kelas 7 SMP 16 Mataram sebelum dan sesudah UTS. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.